Halo guys, nama saya Michael dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait cara menggunakan Docker ya. Nah, kalau kita lihat udah banyak nih resource yang buat video tentang Docker, tapi kenapa saya buat lagi gitu? Well, the reason behind that is teman-teman saya, kerabat, dan rekan-rekan yang di bidang IT, ketika saya mungkin bertanya pernah coba nggak sih Docker atau tahu nggak sih Docker, itu bahkan mereka itu belum memakai Docker atau belum pernah dengar Docker gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa nggak semuanya paham Docker, walaupun Docker ini powerful tapi nggak semua orang pakai gitu. Nah, di video kali ini mungkin saya ingin memperluas aja ya, semoga video ini bisa ada di kalian, dan bagi kalian yang mau belajar, mari kita belajar bareng-bareng ya. Dan pastinya kita selalu ada praktek ya, jadi nanti akan turn your project. Jadi mungkin project kalian existing nih, terus kita mau bikin project existing kalian tuh jadi kayak di containerize gitu pakai Docker ini gitu. Oke, kita bisa ibaratkan kata Docker itu adalah kotak yang bisa disebut kontainer. Kontainer ini cukup luas sehingga kita bisa menyimpan semua keperluan aplikasi kita, termasuk dependensinya, library-nya yang kita pakai, dan lain-lain. Nah, kontainer ini bisa kita pindahkan ke tempat lain yang pastinya untuk dijalankan gitu. Oke, terlepas daripada itu, kontainer ini semuanya bersifat tetap ya. Jadi walaupun dijalankan di tempat lain, dia akan outputnya sama gitu. That's why Docker ini mengeliminasi it works on my machine things gitu. Itu ya. Nah, seringkali Docker dikaitkan dengan virtual machine ya, karena kemampuan mereka yang sama, yaitu dapat mengisolasi aplikasi pada satu infrastruktur ya. Jadi nggak saling mengganggu gitu. That's why kalian pernah coba virtual machine dan kalian misalnya punya Python 3 di Windows kalian, kemudian di virtual machine kalian punya Linux, dan Python 3 itu nggak akan ganggu Python 2 kalian yang ada di Linux gitu, tanpa kalian ubah-ubah lagi konfigurasinya gitu ya. Nah, cuman ada perbedaannya nih, kenapa Docker lebih ringan daripada si virtual machine. Oke, jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ya, di infrastruktur pada VM, ini setiap aplikasi membutuhkan GUI OS yang ya dia berjalan di atas hypervisor ya. Nah, ini membuat VM lebih berat karena setiap instance dia itu membutuhkan operating system masing-masing gitu. Jadi dia menduplikasi sistem operasi yang dimana ya makin berat gitu. That's why di sebelah kanan kalau kita lihat pada Docker Engine ini, di Docker ya, bagian Docker ya. Nah, dia ini menggunakan Docker Engine yang berbagi operating system dengan semua kontainer. Oke, ini bisa dikatakan ini semua kontainer nih. Nah, kontainer hanya membawa aplikasi dan dependensinya tanpa membawa si operating system ini. Nah, that's why Docker ini membuat pastinya lebih ringan dan lebih hemat resource, dan yang pastinya lebih cepat dibandingkan si VM virtual machine yang di sebelah kiri. Gitu ya. Ada beberapa aspek menentukan kapan kita butuh Docker nih. Dan yang pastinya aspek ini nggak official benar-benar di state, cuman kita bisa ada beberapa aspek. Yang pertama, softwarenya jalan di environment beda-beda. Ada yang di laptop, ada yang di PC kantor, server orang, server tetangga, dan lain-lain. Nah, itu ya. Yang kedua, ini developernya masih ada kemungkinan untuk nambah ke depannya. Oke. Untuk memaksimalkan potensi si Docker itu, yang dimana Docker itu kan kontainer yang dipindah-pindahkan, kurang lebih seperti itu. Kontainer ini kan bisa kita sharing ke sesama developer. Tiga, Docker bisa menjadi solusi untuk meningkatkan skalabilitas biar bisa handle banyak traffic ke depan atau user ke depannya gitu. Dan kalau misalnya kalian ada potensi bakal ganti hosting ke depannya, kita bisa bungkus aplikasi kita dengan Docker gitu. Dan yang pastinya aplikasi yang sudah dibungkus ini nanti kita bisa jalankan ke cloud atau misalnya VPS yang baru, terserah kalian gitu. Dan ya Docker bisa digunakan untuk CI/CD juga gitu. Oke.
dan kapan tidak digunakan. Nah, yang pertama, Docker ini ada beberapa nggak rekomend juga. Jadi aplikasinya ini bukan console based software. Contoh, kayak kalian mendevelop sebuah desktop application yang benar-benar tampilan, dan kalian expect Docker itu berjalan untuk menampilkan si tampilan tersebut, itu sangat tidak direkomend ya. Nah, console based itu maksudnya apa? Seperti kalian main backend yang kita biasanya gampangnya itu npm kalau kalian pakai Node, atau misalnya Golang kalian bisa pakai Goran gitu-gitu ya. Itu contoh dasarnya. Jadi yang kita run by console dan outputnya pun di console gitu. Nah, yang kedua, proyeknya skala kecil. Nah, ketika proyek kalian skala kecil, Docker akan bisa jadi overkill gitu. Ya, kenapa kalian pakai Docker? Karena kalau misalnya proyek kalian tuh yang pakai itu benar-benar kayak simple banget. That's why nggak semua hal harus pakai Docker, nggak semua hal harus pakai Kafka. Itu udah apa ya namanya? Benar-benar kayak kalau misalnya kalian tetap maksa aplikasi ke aplikasi kalian, bahkan jadi aplikasi kalian tuh bakal jadi lemot, atau misalnya kalian bakal kerepotan sendiri gitu ya. Dan yang pastinya developernya cuma satu, kurang perlu si Docker itu. Dan kalian mau buat aplikasinya makin kenceng, ya solusinya bukan pakai Docker. Baik lagi, Docker itu fungsinya bukan buat software kalian makin optimize, atau misalnya software kalian makin makin lebih kencang gitu performanya. No, Docker is not built for that. Oke. Dan lain-lainnya yang mungkin belum saya cakup di sini. Oke. Ini masih ada banyak aspek ya, cuman nih aspek tertentu yang mungkin kalian ada gambarannya. Semoga kalian ada gambarannya. Oke. Di sini saya sertakan Docker arsitektur yang saya ambil dari Google gambarnya. Ini kalau kita lihat konsep dari Docker itu ada, ini gampangnya ya. Di sini ada bagian client, bagian Docker host, dan bagian registry. Nah, gampangnya seperti ini. Pada client ini, nah client ini seperti halnya nih komen Dockernya. Kita bisa Docker pull, Docker build, Docker run, dan Docker push. Nah, di setiap komen-komen ini kita bisa lihat di sini ya ada tanda panah. Nih kalau misalnya kalian butuh gambar lebih gede, dia ada tanda panahnya nih. Kalau Docker pull ini dia mempull. Jadi ada yang namanya nanti Docker Hub. Nah, Docker Hub itu kita bisa ibaratkan kata kita kayak pakai GitHub lah. Nah, kita ngambil codingan ini penjelasan kasarnya ya. Kita ngambil codingan orang, kayak misalnya kita ngambil aplikasi Golang yang nanti kita akan pakai gitu ke dalam project Docker kita gitu. That's why it's called Docker pull untuk ngambil. Oke, untuk menarik. Docker build. Kalau Docker build sendiri, ini kita membuild aplikasi kita yang dimana aplikasi kita ini akan menjadi sebuah image ya. Image di Docker itu ada namanya nanti Docker image. Ini istilah-istilah ini akan kita bahas juga, jadi bear with me ya. Kemudian ada Dockeran. Di sini yang pastinya Dockeran ini kalau kita lihat ya di tanda panah hijau, di sini kita mau merunning aplikasi kita. Ya, yang ada di dalam kontainer yang sudah kita bungkus ke dalam kontainer gitu. Docker push. Docker push itu apa? Docker push itu kita udah punya nih aplikasi kita dan kita sudah build dia ke dalam sebuah image. Nah, kita ingin taruh aplikasi tersebut agar bisa dipakai ke banyak orang. Mungkin ya, kalian bikin itu open source atau dan sebagainya, kita bisa Docker push. Jadi kita ibaratkan kata GitHub ya. Baik lagi, kita bisa nge-push aplikasi kita ke Docker Hub atau ke tempat lain yang dimana nanti bisa di Docker pull oleh orang yang ingin memakai aplikasi tersebut. Itu gambaran kasarnya. That's why ini ada build, run, pull, and push. Gitu ya. Semoga kalian dapat gambarannya. Jadi di sini beneran ada key konsep dari Docker. Yang pertama kontainer ya. Kontainer ini untuk tempat aplikasi kita. Aplikasi kita kayak misalnya nih kita punya database running Postgres. Ini kita bisa masukin ke dalam kontainer. Nah, di Postgres ini mungkin ada konfigurasi lainnya, dan ya pastinya itu bisa kita bungkus nih dan kita sharing ke tempat lain.
Nah, untuk yang kedua ada image atau Docker image. Nah, ini kurang lebih gini. Dia ini template read only untuk bikin si kontainer ini. Jadi dia ini sekumpulan ya instruksi yang berisi file-file kita dan dependensi kita yang pastinya untuk kita jadikan si kontainer ini gitu. Kita buat dia menjadi kontainer yang nantinya akan dijalankan gitu. Jadi aplikasi kita akan berjalan di atas kontainer. Cuman image ini kurang lebih kayak blueprintnya gitu. Nah, kita bisa buat image ini pakai yang namanya Docker file. Jadi nanti Docker file ini sekumpulan kayak perintah komen terminal gitulah. Nah, Docker file ini ya file resepnya kasih tahu gimana cara bikin si Docker image. Gitu. Docker Hub ya kita kayak GitHub gitu, kayak GitHub bahasa kasarnya kayak GitHub gitu ya. Dan di sini ada volume. Volume ini buat nyimpen data di luar kontainer. Jadi contoh nih, kalian punya kontainer yang berisikan database kalian Postgres. Sewaktu-waktu Postgres kalian mati, kontainer kalian mati, crash dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi data kalian tuh nggak hilang. Data kalian tuh ada disimpan, ada yang namanya istilahnya tuh volume ya. Jadi dia disimpan benar-benar kayak di storage kita punya hard disk gitu ya. Oke, dan lain-lain. Ini konsep-konsep lainnya mungkin agak banyak ya, kayak ada network dan lain-lain. Nah, cuman ini yang perlu kalian tahu dulu. Kita bisa perhatikan saat menggunakan Docker. Yang pertama, gunakan image yang resmi selalu ya. Kita nggak mau ada kode malicious code yang bisa malah merugikan kita, PC kita, hardware kita untuk menghindari virus sih sebenarnya. Atau scam gitu, fraud dan sebagainya. Dan buat image yang ringan. Jadi kita kan mau selalu aplikasi kita ini kecil dan yang pastinya sesuai gitu. Kita nggak mau yang nggak perlu kita masukin ke dalam kontainer atau ke dalam si image gitu. Dan untuk menangani hal itu kita bisa menggunakan multi-stage build. Jadi kita bisa bantu untuk mengurangi ukuran image, menghilangi yang nggak perlu gitu. Dan kita bisa gunakan environment variable nih langsung dari Dockernya tanpa kita setup di mesin kita secara manual. Dan yang pastinya Docker bisa kita lakukan tagging versioning ya untuk standarisasi, untuk menandakan ini versi berapa gitu untuk sebagai developer aja sih. Dan yang pastinya Docker kalau bisa kita lakukan scan keamanan pakai alat kayak Clair gitu. Ini open source sih Clair nih. Cuman ya ini semua opsional ya. Kalian bebas menggunakan cara kalian sendiri. Oke, mungkin kita masuk ke terakhir nih. Related things about Docker yang mungkin ada. Dan yang pastinya ini nggak lengkap lagi-lagi ya. Karena kelamaan. Oke, yang pastinya di sini ada Docker Compose. Jadi kalau kalian tahu Docker ini kan nggak hanya satu kontainer ya. Kita bisa punya banyak kontainer. Kita bisa pakai Docker Compose untuk ngatur aplikasi yang pastinya punya beberapa kontainer. Seperti contoh ini ya. Docker Compose itu nanti kita bisa atur nih kontainer mana yang depend sama kontainer lain, atau misalnya gimana cara antar kontainer itu berhubungan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Yang kedua ada Kubernetes. Pasti kalian pernah dengar juga ya, pasti karena kalau kalian cari Docker pasti kalian selalu dapat rekomendasinya Kubernetes. Dia nih kalau misalnya mau orkestrasi kontainer kalian dalam skala besar, kurang lebih gambaran seperti itu. Oke. Ini biasanya dipakai kalau aplikasi kalian tuh benar-benar big and massive dan kalian pakai Docker. Yang ketiga, tadi udah dijelaskan ya, Docker ini berhubungan sama CI/CD, jadi kita bisa integrasiin dengan Jenkins, GitLab, CI atau GitHub Action untuk buat CI/CD-nya otomatis. Dan yang pastinya Docker bisa dipakai untuk monitoring dan logging, bisa pakai Prometheus, Grafana atau LK Stack untuk mungkin monitoring CPU, memory usage, network statistics, dan lain-lain. Ini semua opsional lagi-lagi ya. Kalian bisa pakai apa aja. Nah,
kita mungkin udah lumayan banyak nih teori. Kita pastinya langsung masuk ke praktek. Jadi kita akan buat aplikasi existing kita untuk kita containerize pakai Docker. Sorry, ini saya agak belit ngomongnya. Cuman ya gitu, kita ingin buat aplikasi kita ini menggunakan Docker tanpa kita ngoding dari awal. Intinya udah existing lah aplikasi kita gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, kalian pastinya harus hafalkan key konsepnya dan ya key konsep sebenarnya sih, untuk biar kita tahu apa yang kita lakukan gitu ya. Oke, kita bisa langsung aja ya ke prakteknya, let's go. Oke, sebelum kita masuk perlu install dulu dong Docker. Nah, Docker ini menyediakan ada yang namanya Docker Desktop. Dia seperti GitHub Desktop. Kalau kalian pernah pakai GitHub, ya nggak versi command line-nya lah ya. Jadi kita bisa download aja nih, dan kalian bisa jalankan. Dan ini saya percepat ya. Ini saya sudah download, dan mungkin sini saya coba kasih tunjuk dulu tampilannya. Oke, di sini saya udah tampilkan ya Docker Desktopnya. Nah, cara install Docker itu bisa nggak pakai Docker Desktop ini. Cuman biasanya untuk pemula yang baru belajar, Docker Desktop ini sangat membantu ya. Karena dia menyediakan banyak tampilan, dan juga yang pastinya ini membantu banget kalau misalnya kita mau lihat matrix kayak misalnya network usage, memori yang digunakan, CPU yang digunakan, dan sebagainya gitu. Oke, kalau kita lihat di sini kontainernya kosong, Docker image-nya ada 1. Nah, ini mungkin kemarin saya pakai yang demonya, cuma di sini saya hapus dulu. Dan di sini ada volume yang kosong juga ya. Nah, di sini berarti nanti kita akan buat nih project existing kita menjadi menggunakan Docker gitu. Oke, kita mungkin lanjut lagi. Nah, langsung aja nih, kita ada project simple ya, kayak Twitter ibarat kata ya. Nah, kalau kita lihat di kodenya, di sini ada post service untuk menghandle post, user service untuk menghandle user, dan front end untuk menghandle tampilannya. Dan di sini ada database yang isinya ada sebuah SQL ya, untuk nge-create si table tersebut yang diperlukan. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada hubungannya sama Docker ya. Nah, di sini peran penting si Docker file. Kita akan buat setiap service ini sebuah Docker image gitu. Yang pastinya nanti kita akan bangun si kontainer tersebut. Ingat ya. Ingat yang tadi key konsep yang di awal pas teori. Oke, jadi kita akan langsung masuk aja. Kita langsung buat aja setiap service ini, contoh Docker file. Docker file dan Docker file. Nah, setiap Docker file ini akan kita isikan instruksi. Kita akan menggunakan bahasa dari Docker. Kalau bisa kita bilang itu DSL. Jadi kita menggunakan bahasa dari Docker itu sendiri. Jadi nggak kayak bahasa spesifik kayak Java, Golang, atau bahkan bahasa kayak dari Linux, kayak perintah-perintah dari Linux gitu. Enggak. Kita akan menggunakan bahasa dari Docker gitu. Jadi ini kayak hafalan sebenarnya gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Oke, kita langsung aja isi ya. Jadi kita di sini kan menggunakan project Node.js ya. Jadi kita bisa menggunakan base image, Docker image kurang lebih ya, si Node.js gitu, agar kita bisa pakai ke dalam aplikasi kita, karena aplikasi kita menggunakan si Node.js. Oke, jadi Node 14 Alpine. Ini kurang lebih kayak kita ngambil kode Node.js dari Docker Hub yang kemudian kita pakai untuk aplikasi kita di Docker gitu ya, terhadap aplikasi kita di Docker. Kemudian di sini kita bisa workdir app. Ini maksudnya apa? Di sini kita akan ya kurang lebih mengatur direktori kerja kita ya, working directory, untuk nantinya ketika kita buka di kontainer itu, aplikasi kita tuh ntar tersimpan di folder ini ya, /app. Oke, kemudian di sini kita bisa copy package JSON. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya gini, kan kita menggunakan aplikasi Node.js ya, dan dimana Node.js itu membaca package JSON untuk yang pastinya nanti kita install dependensinya gitu ya, agar aplikasi kita bisa jalan gitu. Dan ini kita lakukan copy ke dalam kontainer kita, dan setelah kita copy nanti kita akan lakukan run npm install. Npm install ini akan membaca si package JSON. Nah,
Yang pastinya setelah npm install ini kita kan nanti sudah nih terbuat node modules dan sebagainya. Kita bisa lakukan semua copy semua termasuk kayak node modules dan lain-lainnya kode kita ke dalam kontainer, dan kita bisa expose aplikasi kita portnya ke 8081 ini mengikuti port sebelumnya ya. Dan kita bisa, nah di sini ada comment npm start. Nah ini kurang lebih ini menunjukkan bahwa kita melakukan running npm start. Ini like-nya comment terminal lah ya, gitu ya. Oke, di sini udah selesai dan saya akan buat untuk post service karena lumayan sama ya. Nah untuk post service ini sama ya, karena benar-benar kurang lebih sama, mirip banget. Jadi saya samain, cuman beda di sini ada di expose ya. Di sini saya menggunakan port 8081 dan di sini ada komen-komennya juga. Jadi ya saya buat komen untuk biar kalian paham kurang lebih gitu ya, yang tadi saya sudah jelaskan juga. Oke, mungkin di sini untuk front end-nya masih kosong nih, dan di sini kita akan isi gitu. Cuman untuk front end ini kita akan menggunakan ya penerapan yang agak berbeda gitu ya. Oke, untuk front end ini kan kita menggunakan Next.js. Nah, kalau kalian menggunakan yang lain mungkin kalian bisa skip ya. Mungkin ambil beberapa singkat aja. Cuman intinya karena Next.js ini dia mempunyai semacam folder ya lah yang diperlukan. Kita sebut folder .next. Kalau kita lihat di sini belum kebuat ya karena saya belum build. Saya hapus tadi. Nanti kita kurang lebih dia perlu seperti ini nih. Folder .next. Nah, .next ini kita perlukan untuk kita jalanin aplikasi si Next.js ini. Nah, jadi mungkin kalian kalau nggak pakai Next.js nanti mungkin agak bingung, cuman nggak apa-apa, coba dengerin aja dulu. Yang pastinya kita bisa from node 14 fine. Ya sama ya. Ini untuk keperluan Node.js. Work clear-nya masih sama. Kita lakukan copy package JSON ke dalam. Nah, kemudian kita bisa lakukan run npm install seperti biasa. Kemudian kita lakukan copy file. Ini sama ya, sama yang sebelumnya ya. Jadi sini saya cepetin. Sini kita akan lakukan run npm run build. Nah, oke. Ini agak berbeda ya. Run npm run build. Jadi intinya gini. Kita mau install aplikasi, yang pertama kali kita lakukan ya install dependensi ya si Next.js. Kita dari package.json. Nah, aplikasi kita yang sudah ada Next.js-nya ini kemudian kita build. Kenapa? Karena kalau nggak di build nanti file size-nya gede gitu. Ketika di build, jadi nanti project-nya itu hanya versi minimize-nya gitu ya, versi dari production ready-nya gitu. Oke. Nah, setelah npm run build ini, jadi kita bisa berikan ini stats as builder. Oke, ini maksudnya apa nih? Maksudnya stats as builder. Oke, jadi ingat ya, di awal kan saya pernah mention di teori, kita bisa ketika menggunakan Docker image, kita bisa multi-stage builds, gitu ya. Nah, kita nggak mau nih, contoh di folder front end ini, kita nggak mau yang lainnya ikut, kayak misalnya gitignore dan semuanya ikut. Kita maunya file.next-nya aja dan lainnya gitu yang diperlukan. Karena kalau semuanya ikut, sorry to say, itu akan bisa kayak beratus-ratus MB gitu. Sementara kalau .next-nya aja bisa ya MB-an gitu ya. Gitu. Nah, setelah npm run build ini kita akan terbentuk folder .next. Oke. Kemudian di sini jadi ini stage builder ya. Jadi kita bisa tandain ini seperti stage build untuk apply Next.js gitu ya. Kemudian tahap kedua di sini kita second stage gitu ya, starting Next.js. Nah, setelah di build kita akan lakukan running. Pastinya kita tentuin lagi nih work clear-nya save. Kemudian di sini kita bisa copy. Nah, di sini kita ada namanya from stage. Nah, kalau kita lihat ya, from stage. Jadi kita bisa from stage, stage-nya apa? Stage-nya builder.
dari stage builder ini kita akan ambil app, ingat ya, app dot next ke dalam folder kita saat ini. Kemudian kita kasih nama harus next. Baik lagi, reminder ya. Kalau kalian nggak menggunakan next, ya skip aja gitu. Cuman intinya ini untuk keperluan next aja gitu. Kita akan copy file yang nantinya next bisa jalankan gitu. Mandatory sebenarnya, mandatory file. Oke, public ke dalam folder public. Kemudian copy from builder, terus package JSON. Oke, dan di sini ada run npm install production. Oke, kemudian di sini ada expose. Sini kita bisa karena di sini aplikasi kita menggunakan port 3000 secara default, kita bisa lakukan tulislah expose 3000, dan yang pastinya di sini kita bisa terapkan npm start. Itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini aplikasi kita udah ada nih Docker filenya gitu. Nah, cuman untuk DB ini kenapa nggak saya buat? Karena nanti saya akan menggunakan Postgres, jadi image dari Postgres. Kita akan menggunakan image Postgres gitu dari si Docker Hub gitu, kayak gitu ya. Oke, jadi kita udah selesai nih, udah semua, dan mungkin kita bisa langsung lanjut aja ya. Jadi apa yang setelah kita lakukan ini, kita sudah buat Docker file setiap service, dan kita akan buat si Docker image-nya gitu ya. Oke, setelah aplikasi kita sudah ada Docker filenya, kita bisa buat nih Docker image-nya. Kita bisa seperti ini, Docker build. Misalnya kita mau untuk user service ya. Di sini kita bisa kasih nama user service latest. Kita bisa kasih foldernya apa, user service, folder ininya ya. Nah, cuman kan ini kan berarti kita harus 3 kali gitu running si Docker build ini. Gimana kalau misalnya cuma sekali? That's why Docker Compose comes in handy. Docker Compose memudahkan kita untuk build beberapa Docker image yang pastinya gampangin kalian nantinya ke depannya gitu. Jadi nggak harus satu-satu seperti ini. Apalagi kalian punya container, nanti siapa tahu bisa ratusan atau puluhan ya. Docker kayak gini bakal takes time banget sih. Kita bisa lakukan Docker Compose ya. Di sini kita bisa buat di main foldernya. Kita bisa kasih di sini Docker Compose YAML. YAML itu apa ya? YAML itu kayak bahasa serialisasi data ya, ditujukan untuk sebenarnya konfigurasi agar lebih human readable sih. Nah, jadi nanti ini akan dibaca oleh Docker ya. Nah, di Docker Compose ini kita akan isikan kayak definisi service-service yang ada. Contoh kita di sini ada front end service, post service, user service, dan juga kita bisa definisikan kayak volumes-nya dan pakai apa dan lain-lain. Itu ada banyak ya. Nah, adapun daripada fungsi Docker Compose ini, karena kita memakai multi container aplikasi, jadi kita bisa langsung sekaligus gitu di Docker Compose ini gitu ya. Jadi secara bersamaan, dan yang pastinya memudahkan kita dalam kedepannya gitu. Oke, jadi ini bukan dipakai untuk buat Docker image ya, beda ya. Docker image itu udah didefinisikan di Docker file. Ini hanya mengatur gimana sih kita nge-handle multi container application. Oke, sekarang kita siap untuk menulis Docker Compose ini, yang pastinya ini dibuat untuk menghandle Docker file yang udah kita buat ya secara langsung gitu. Oke, kita perlu terapkan dulu nih version, biar nanti si Dockernya tahu nih format versi berapa sih si Docker Compose ini. Dan yang kedua, kita bisa lakukan service. Nah, di sini kita bisa menandakan bahwa ini adalah service gitu untuk si Docker. Di sini kita ada DB, kita kasih nama DB atau kita bisa kasih nama kayak database. Bebas ya. Oke, di database ini kita ada image Postgres mungkin 13 aja. Nah, ini maksudnya apa? Kita akan menggunakan
versi 13, Postgres 13. Nah, image ini kita akan narik image dari Docker Hub. Ingat ya, yang Docker Pool tadi. Cuman ini akan dilakukan otomatis oleh Docker. Nah, image ini akan kita gunakan ya sebagai pondasi daripada si database tuh. Gitu ya. Environment-nya di sini. Nah, di sini kita juga bisa buat environment secara langsung gitu. Di Docker Compose ini. Jadi mungkin di sini kita bisa taruh environment Postgres user Postgres ya, Postgres password 4. Di ini kalian bisa sekalian skip ya. Kalau misalnya kalian nggak pakai Postgres atau misalnya kalian udah tahu, ya bisa kalian skip aja. Dan di sini ada ports-nya. Di sini kita bisa tentuin misalnya secara default itu dia tuh 5432. Kalau si Postgres ini. Nah, ingat kan volumes tuh kalau misalnya tempat data kontainer kita itu disimpan. Jadi kalau ketika kontainer kita hilang atau aplikasi kita crash, jadi berhenti, datanya nggak hilang, datanya kesimpan di hard disk, atau kita bisa sebut volumes di bahasa Dockernya. Volumes ini kita bisa kasih nama DB data lah. Ini kita bisa var bisa kita simpan di mana lah, terserah kalian. Cuman saya mau simpan di var lib Postgres SQL aja data. Itu aja ya. Dan yang pastinya kalian bisa tambahin lain kalau misalnya network dan sebagainya, itu terserah kalian. Oke, di sini saya udah menentukan service database nih. Kemudian saya akan buat lagi versi yang kedua, service kedua, yaitu user service. Di user service ini kita bisa lakukan build user. Ini maksudnya apa sih build itu? Ingat gak? Kita udah buat Docker file. Nah, dia akan nge-build based on si Docker file ini. Dia akan nge-build Docker image, gitu ya. Nah, kemudian di sini yang kita perlukan, ingat gak? Di server JS ini mungkin saya belum kasih tau ya. Di sini ada proses env. Nah, di sini kita bisa kayak passing data yang diperlukan gitu. Pakai environment variable kita terapkan di sini. Mungkin for the sake of demonstration kita bisa tuliskan aja ya, biar nggak kagok. Environment. Di sini ada db host. db. Apa ini maksudnya? Sorry, di BIOS-nya bukan DB. Saya kira. Nah, oke. Lah, kenapa database? Emang bisa ya? Bisa. Jadi kalian nggak perlu kayak localhost atau misalnya berapa. Kalian cukup kalau misalnya ini sama ya. Jadi kita bisa langsung kayak gini. Jadi ini ngambil dari sini sih sebenarnya. Dari service namanya database yang sudah kita definisikan. Dan yang pastinya DB usernya berapa. Dan DB passnya 4, DB name-nya Twitter clone, dan Oke. Dan di sini kita bisa definisikan ports-nya berapa tadi? 8080 ya. Kemudian di sini kita bisa depends on. Nah, depends on ini apa? Depends on ini berarti ada nggak sih kontainer yang bergantung sama kontainer lain gitu. Contoh, kan kita kan punya user service ini, dia ini bergantung sama database ya. Jadi kalau database-nya nggak jalan, user service-nya nggak jalan gitu. Nah, ini untuk menentukan Docker bahwa mana sih yang harus di-build duluan, mana sih yang harus dijalanin duluan, begitu ya. Itu ya. Jadi kurang lebih depends on-nya bisa kita tulis database. Gitu. Oke, ini sama kayak post service. Jadi kita bisa copy paste aja. Dan di sini mungkin ada ya.
sini post, dan di sini post juga. Dan yang pastinya nih portnya tadi berapa ya, kalau nggak salah ya. Nah kemudian di sini setelah kita lakukan post service, user service, dan database, apa yang kurang? Front end. Oke, ya front end kurang, jadi kita perlu copy paste. Nggak usah copy paste. Di sini kita bisa front end. Di sini kita bisa lakukan build front end. Ingat, ini tuh diambil dari nama folder ini ya, jadi bisa kalian sesuaikan. Portsnya berapa tadi? 3000 ya, 3000 portsnya, ports yang digunakan, dan depends on. Nah, depends on. Nah di sini kita bisa taruh ada post service sama user service. Itu perlu nggak kita tambahin database? Nggak perlu. Kenapa? Karena kalau kita udah kayak jelasin, ini depends on post service, dia otomatis baca post service depends on mana, depends on database, jadi gitu ya, untuk clean aja sih. Oke, dan ini udah ya, dan mungkin kita bisa, nah mungkin ada ini ya, ada yang lainnya, kayak misalnya di sini kita bisa menggunakan network dan lainnya, cuman ini agak panjang. Di sini kita bisa pakai volume saja, volumes. Nama volumesnya tadi apa? DB data. Oke, kita akan define itu aja ya. Itu dulu ya. Oke, ini Docker Compose kita udah jadi nih. Dan yang pastinya udah siap ya kita buat si Docker image ini. Nah, saya sudah melakukan beberapa perbaikan ya, kayak port. Tadi saya ada keliru, dan seperti Docker file di front end, ternyata Next.js ini nggak minimal 20 atau 18 ke atas. Jadi saya pakai Node.js versi 20. Seperti itu ya. Dan di sini kalau kita lihat di Docker desktopnya, image kontainernya masih kosong ya. Jadi di sini kita akan buat Docker image dulu. Compose build. Oke, dia akan build based on file si Docker Compose ini, yang dimana kurang lebih dia akan ngebaca si Docker file juga ya. Gitu. Oke, ini udah jadi nih. Kalau kita lihat di Docker desktop, ini udah ada nih tuh image-nya. Cuman belum ada di image daripada si database. Kita kan menggunakan Postgres ya. Nah, dia nanti otomatis boot ketika kita melakukan Docker Compose up. Berarti kita akan menjalankan seluruh image tersebut ke dalam suatu kontainer gitu. Oke, ini kurang lebih kalau kalian lihat tuh, dia itu kayak pool ya. Ingat ya, kayak Docker pool. Gitu. Jadi ada Docker pool, Docker push, dan sebagainya. Jadi kalian bisa terapin ini ya, enggak. Video ini hanya jadi referensi aja. Oke. Kalau kita lihat tuh, user service-nya ready, post service-nya ready, database connection-nya juga udah oke, dan front end-nya sudah oke, dan dia berjalan di localhost 3000. Kalau kita buka, semoga bisa ya. Semoga bisa kita. Oke, kita buka dulu 1.3. Wow, berhasil. Dan dia berhasil nih. Ingat ya, ini nggak dijalankan, ini dijalankan semuanya lewat Docker, si Docker container itu. Kalau kita lihat di bagian kontainer, nah ini kita lihat kontainer kita running nih, tuh running 1, 2, 3 gitu ya. Dan ini bisa kita pause setiap kontainernya. Nah kalau kita lihat nih, contoh nih di kontainer post service, kita buka, di sini ada logs-nya ya. Nah ini kurang lebih kayak kalian punya logs terminal lah. Nah, di sini bisa kalian cek nih, kayak environment-nya, ports-nya apa, dan segitu powerful Docker desktop itu. Nah kalau kalian lihat di sini di terminal, dia otomatis di folder directory foldernya di app ya, gitu ya. Kalian bisa lihat lainnya nih, kayak contoh nih di app ini isinya apa aja gitu ya.
Dan yang pastinya ada statusnya CPU usage-nya berapa, dan ini sangat powerful sekali. Makanya ini rekomend untuk bagi kalian yang mau belajar. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga kalian bisa mengkontainer aplikasi kalian sehingga nanti aplikasi kalian bisa di-running di banyak tempat dan banyak orang gitu. Dan pastinya selalu perhatikan aspek-aspek yang do or don'ts pakai Docker ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat ya. Saya harap bisa belajar terus belajar. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.